Untuk memerangi perubahan iklim dan menghindari pemanasan global, kita membutuhkan serangkaian kebijakan. Kebijakan iklim dibutuhkan untuk mengubah cara kita memproduksi energi, untuk membangun gedung-gedung yang lebih ramah lingkungan, untuk menempatkan lebih banyak mobil ramah lingkungan di jalanan, dan mengurangi konsumsi bahan bakar kita. Tetapi kebijakan ini juga harus melindungi pekerjaan dan penghasilan masyarakat. Mari kita lihat lebih dekat ketiga kebijakan iklim yang mungkin diterapkan. Mari kita mulai dengan kebijakan yang mendorong produsen mobil untuk memproduksi mobil-mobil yang lebih ramah lingkungan. Larangan terhadap mobil dengan mesin pembakaran. Dengan larangan mobil bermesin pembakaran, produsen mobil pertama-tama diwajibkan oleh undang-undang untuk menghasilkan mobil dengan produksi CO2 yang lebih sedikit per kilometernya. Batasan emisi ini semakin rendah setiap tahunnya, sehingga hanya kendaraan elektrik atau hidrogen yang dapat dijual setelah tahun 2030. Perlu diperhatikan bahwa kendaraan elektrik saat ini tidak bisa menempuh jarak yang jauh, dan harganya bisa lebih mahal dibanding mobil berbahan bakar. Bersama dengan rencana memproduksi listrik dari sumber daya yang bersih, larangan mobil bermesin pembakaran akan menyempurnakan transisi yang dibutuhkan dalam industri mobil. Sekarang, mari beralih ke kebijakan yang mengkombinasikan pajak emisi karbon untuk mengurangi emisi dan transfer tunai untuk melindungi daya beli masyarakat. Dengan pajak karbon, semua produk yang memancarkan gas rumah kaca akan dikenai pajak. Sebagai contoh, harga bensin akan meningkat Rp1.600 per liternya. Dengan pajak karbon, perusahaan dan masyarakat membayar gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Ini akan mendorong mereka untuk mengurangi emisi. Sebagai kompensasi atas kenaikan harga, penghasilan dari pajak karbon akan didistribusikan kembali ke semua rumah tangga, tanpa melihat tingkat penghasilan. Setiap orang dewasa akan menerima Rp1.200.000 per tahun. Orang-orang miskin tidak memiliki kendaraan, dan mereka tinggal di rumah yang lebih kecil tanpa pendingin ruangan, sehingga penggunaan bahan bakar mineralnya lebih sedikit dari rata-rata. Karena mereka tetap akan menerima transfer tunai yang sama dengan lainnya, masyarakat yang lebih miskin pada umumnya akan memperoleh manfaat lebih dari pajak karbon dengan transfer tunai ini. Sebaliknya, orang kaya akan cenderung lebih banyak kehilangan. Apakah kebijakan ini berhasil? Ya, British Columbia, salah satu provinsi di Kanada, mengenakan pajak karbon dengan transfer tunai sejak 2008. Riset telah membuktikan bahwa kebijakan ini berhasil menurunkan emisi karbon, meningkatkan jumlah tenaga kerja, dan membuat mayoritas masyarakat menjadi lebih kaya. Kebijakan terakhir adalah program besar investasi publik dalam infrastruktur hijau yang akan didanai dari utang tambahan yang diambil oleh pemerintah. Program infrastruktur hijau akan mewujudkan transisi dalam infrastruktur energi yang diperlukan untuk menahan perubahan iklim. Tapi hal ini mungkin mengorbankan proyek-proyek lain yang didanai oleh pemerintah. Di Indonesia, program semacam itu dapat menciptakan 1,2 juta pekerjaan di sektor hijau, seperti transportasi publik, energi terbarukan, insulasi bangunan, atau pertanian yang berkelanjutan. Tetapi 900.000 orang bisa kehilangan pekerjaannya di industri bahan bakar mineral. Secara umum, seluruh kebijakan iklim berpotensi untuk mengubah perekonomian menjadi dunia yang lebih hijau, lebih aman, dan berkurang polusinya. Transformasi hijau ini memiliki sejumlah kekurangan. Masyarakat harus mengubah kebiasaannya, dan sebagian harus berganti pekerjaan. Misalnya, akan ada pengurangan permintaan untuk sektor-sektor yang menimbulkan polusi seperti industri minyak kelapa sawit. Tetapi opsi training ulang akan ditawarkan kepada para pekerja di sektor ini untuk memastikan bahwa mereka dapat mencari pekerjaan baru di tempat lain. Dan transisi hijau juga mendatangkan manfaat. Dunia yang lebih aman untuk generasi mendatang tentu saja, dan juga polusi yang semakin berkurang. Kebijakan iklim juga dirancang untuk melindungi masyarakat miskin dan kelas menengah, karena mereka bisa memperoleh tambahan penghasilan dari pajak karbon dengan transfer tunai, dan lebih banyak pekerjaan dalam program infrastruktur hijau.